Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami untuk materi Statement of Cash Flow. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Eliza Dwi Renata dengan NPM akhir 192, lalu Wafa Aisyah dengan NPM akhir 318, Karisa Firda dengan NPM akhir 021, Dewi Azilatun dengan NPM akhir 022, Nurul Silsilatir dengan NPM akhir 035, Rahma Agustina dengan NPM akhir 136, Evidia dengan NPM akhir 214, dan Mailani Amelia dengan NPM akhir 275. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa materi untuk bab ini yaitu Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Nah, yang seperti kita ketahui, laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Nah, secara lebih lengkap itu, laporan arus kas itu merupakan laporan yang menunjukkan bagaimana kas dan setara kas perusahaan berubah dari awal hingga akhir periode akibat aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, laporan itu membantu pengguna memahami dari mana kas diperoleh, untuk apa kas digunakan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Di sini yang pertama yaitu ada kegunaan laporan arus kas, dan itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Nah, di sini yang dimaksud itu laporan arus kas itu membantu menilai apakah perusahaan mampu menghasilkan kas secara berkelanjutan di masa mendatang. Dengan melihat arus kas dari aktivitas operasi, pengguna dapat memperkirakan apakah perusahaan memiliki potensi kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional, ekspansi, dan kebutuhan keuangan lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Nah, di sini informasi arus kas itu menunjukkan apakah perusahaan memiliki kas yang memadai untuk membayar dividen kepada pemegang saham, serta melunasi kewajiban seperti utang, bunga, gaji, dan biaya lainnya. Hal ini itu mencerminkan tingkat likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan. Yang ketiga, itu alasan terjadinya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, di sini tuh perbedaan itu muncul karena laba bersih itu disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan arus kas itu didasarkan pada kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan. Laporan arus kas itu menjelaskan perbedaan tadi itu melalui penyesuaian seperti penyusutan, amortisasi, serta perubahan piutang, persediaan, dan utang usaha. Yang keempat itu transaksi investasi dan pendanaan yang melibatkan kas dan non-kas selama periode berjalan. Nah, laporan arus kas itu mengungkap bagaimana perusahaan melakukan transaksi investasi dan pendanaan, baik menggunakan kas maupun yang tidak menggunakan kas. Nah, hal ini tuh membantu memahami cara perusahaan memperoleh dan menggunakan data, misalnya menggunakan dana, misalnya itu pembelian aset, penerbitan saham, atau restrukturisasi utang. Lalu ada klasifikasi arus kas, didasarkan pada 3 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas operasi, merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya itu penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas untuk gaji. Nah, hal ini tuh menunjukkan kemampuan inti perusahaan dalam menghasilkan kas dan dari operasionalnya sehari-hari. Yang kedua itu dari aktivitas investasi. Nah, ini tuh mencangkup arus kas yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan, aset jangka panjang, serta investasi lainnya. Misalnya itu mesin, bangunan, atau surat berharga jangka panjang. Nah, hal ini tuh mencerminkan upaya perusahaan dalam mengembangkan dan memperluas usahanya. Dan yang terakhir itu aktivitas pendanaan. Nah, itu aktivitas pendanaan itu berhubungan dengan intransaksi yang mempengaruhi struktur modal perusahaan seperti penerimaan pinjaman, penerbitan saham, pelunasan utang, dan pembayaran dividen. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk mengembalikan kepada pemodal atau kreditor. Nah, yang ketiga yaitu ada kas dan setara kas atau eh, cash and cash equivalent. Nah, di sini itu yang dimaksud kas adalah uang tunai dan saldo rekening bank yang siap digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional. Sedangkan setara kas itu merupakan investasi jangka panjang yang sangat likuid, mudah dicairkan menjadi kas, dan memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil, seperti deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kas dan setara kas mencerminkan tingkat likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus mencari sumber dana tambahan. Lalu yang D itu format laporan arus kas atau format of the statement of cash flow.
Laporan arus kas ini disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode akuntansi. Formatnya itu dimulai dari arus kas dari aktivitas operasi yang dapat disajikan menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung itu menampilkan rincian penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan metode tidak langsung itu dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi non kas dan perubahan modal kerja. Setelah itu disajikan arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ketiga bagian itu dijumlahkan untuk memperoleh kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode tersebut. Perubahan bersih kas ini tuh ditambahkan ke saldo awal hingga menghasilkan saldo kas akhir yang akan ditampilkan dari neraca. Secara keseluruhan, laporan arus kas ini tuh memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kondisi keuangan perusahaan karena berfokus pada pergerakan kas aktual, sehingga sangat membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh manajemen, investor, dan kreditor. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempersiapkan laporan arus kas. Laporan ini merupakan salah satu laporan keuangan penting yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Nah, untuk menyusun laporan arus kas, itu kita memerlukan 3 sumber informasi utama. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan komparatif. Ini merupakan neraca yang membandingkan 2 periode, biasanya itu ada awal dan akhir tahun. Nah, dari sini kita bisa melihat perubahan pada setiap akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua, ada data laporan laba rugi, periode berjalan. Laporan ini memberikan informasi tentang pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tersebut. Dan yang ketiga, itu data transaksi terpilih. Ini adalah informasi tambahan yang tidak terlihat langsung di laporan keuangan. Misalnya informasi tentang dividen yang dibayarkan atau penerbit saham baru. Lalu di sini ada 3 langkah utama dalam menyusun laporan arus kas. Langkah pertama yaitu menentukan perubahan kas. Ini cukup sederhana, itu kita hanya perlu menghitung selisih antara saldo kas awal periode dengan saldo kas akhir periode. Yang kedua adalah menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini adalah langkah yang paling kompleks karena kita harus mengkonversi laba bersih yang menggunakan basis akrual menjadi basis kas. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan. Di sini kita menganalisis perubahan akun-akun lain di neraca untuk melihat dampaknya terhadap kas. Di sini ada ilustrasinya yaitu tax consultant. Nah, di sini Tax Consultant merupakan perusahaan yang baru didirikan pada 1 Januari 2022 dan pada saat pendirian perusahaan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 per saham. Saham ini dijual dengan harga $1 per saham sehingga perusahaan menerima kas sebesar $60.000. Nah, perlu dicatat bahwa perusahaan ini itu tidak membeli aset tetap. Mereka menyewa ruang kantor, furniture, dan peralatan. Nah, sepanjang tahun pertama, perusahaan memberikan layanan konsultan pajak kepada klien-kliennya. Nah, disinilah yang pertama yaitu menentukan perubahan kas. Nah, pada awal tahun 2022, perusahaan ini tidak memiliki kas sama sekali, yang mana saldonya itu nol. Nah, pada akhir tahun 2022, saldo kas perusahaan adalah 49.000. Jadi, perubahan kas selama tahun 2022 adalah peningkatan sebesar 49.000. Nah, angka ini akan kita buktikan melalui analisis aktivitas operasi investasi dan pembiayaan. Langkah yang kedua itu menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Nah, mengapa kita perlu mengkonversi laba bersih menjadi arus kas operasi? Karena perusahaan tadi itu menggunakan basis akrual dalam pencatatannya. Nah, dalam basis akrual, pendapatan dicatat saat diperoleh, bukan saat kas diterima. Begitu juga beban dicatat saat terjadi, bukan saat kas dibayarkan. Nah, oleh karena itu, kita harus menghilangkan dampak transaksi yang tidak mengakibatkan peningkatan atau penurunan kas. Nah, ada 2 metode untuk melakukan konversi ini. Yang pertama yaitu metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Langsung aja kita ke contohnya, yaitu kita di sini menggunakan metode tidak langsung yang dimulai dari laba bersih, kemudian disesuaikan. Di sini ada peningkatan piutang usaha metode tidak langsung. Penyusunan pertama yaitu piutang usaha. Selama tahun 2022, piutang usaha Tax Consultants meningkat dari 0 menjadi 36.000. Ini berarti ada peningkatan sebesar 36.000. Nah, makna dari peningkatan
Piutang ini berarti perusahaan telah mencatat pendapatan sebesar $36.000 tetapi belum menerima kasnya. Dan kata lain, penerimaan kas lebih rendah daripada pendapatan yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu, dalam metode tidak langsung, peningkatan piutang usaha harus dikurangkan dari laba bersih. Ini karena laba bersih sudah termasuk pendapatan yang belum diterima kasnya. Sebaliknya, jika piutang usaha menurun, itu berarti perusahaan menerima kas lebih banyak dari pendapatan yang dicatat periode ini. Nah, karena ada penagihan piutang dari periode sebelumnya. Dalam kasus itu, penurunan piutang akan ditambahkan ke laba bersih. Langkah ketiga yaitu menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pembiayaan. Dan langkah terakhir adalah menganalisis perubahan akun-akun lain di neraca untuk menentukan aktivitas investasi dan pembiayaan. Dan dari analisis neraca tax consultants, kita menemukan bahwa yang pertama ada peningkatan modal saham sebesar 60.000 yang mana berasal dari penerbitan saham tunai pada awal tahun. Ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan. Yang kedua, ada peningkatan laba ditahan sebesar 20.000. Peningkatan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, laba bersih 34.000 yang menambah laba ditahan dan pembayaran dividen sebesar 14.000 yang mengurangi laba ditahan. Pembayaran dividen ini merupakan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Dan laba bersih sudah kita proses di aktivitas operasi. Jadi yang perlu dilaporkan di aktivitas pembiayaan hanya pembayaran dividen sebesar 14.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Zelatunaila dengan nomor 4 Mahir 022. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan laporan laba rugi konsultan pajak tahun 3. Nah, cara membuat laporan arus kas metode tidak langsung ini adalah dengan menyesuaikan laba bersih dari operasi dengan menambahkan kembali beban non tunai dan mengoreksi perubahan modal kerja, kemudian menambahkan hasilnya dengan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan untuk mendapatkan kenaikan bersih kas selama periode tersebut. Untuk rumus rekonsiliasi kasnya yaitu total perubahan kas sama dengan arus kas operasi ditambah arus kas investasi ditambah dengan arus kas pendanaan. Lalu untuk rumus saldo kas akhirnya adalah saldo kas awal ditambah dengan total perubahan kas. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi aktivitas operasional laporan arus kas. Nah, metode tidak langsung ini digunakan untuk mengkonversi laba bersih menjadi arus kas dari operasi. Nah, laba bersih disesuaikan dengan cara mengandurkan unsur non tunai dan timing recognition yang berbeda antara pencatatan pendapatan atau beban dengan arus kas aktual. Nah, untuk penjelasan komponen penyesuaiannya di gambar di bawah ini adalah untuk mengubah laba bersih menjadi arus kas operasi, kita perlu menambahkan beban non tunai dan mengukur dan penurunan aset lancar lalu mengurangi kenaikan aset lancar serta menurunkan hutang lancar karena komponen-komponen ini mempengaruhi laba laba di laporan tapi tidak mencerminkan pergerakan uang tunai yang sederhana. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sumber informasi untuk laporan arus kas. Nah, sumber informasi utama untuk menyusun laporan arus kas berasal dari analisis mendalam terhadap 3 dokumen utama. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan komparatif yang menunjukkan perubahan dalam semua akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang kedua yaitu laporan laba rugi periode berjalan yang memberikan angka laba bersih sebagai titik awal. Dan yang terakhir yaitu informasi tambahan mengenai transaksi non-operasional seperti pembelian atau penjualan aset tetap, penerbitan saham,
pembayaran dividen, serta pelunasan utang yang menjelaskan penyebab dibalik setiap perubahan yang tercatat dalam akun-akun neraca tersebut. Selanjutnya yaitu metode tidak langsung. Nah, penjelasan dari metode tidak langsung dan tujuan penyesuaian yang pertama yaitu metode tidak langsung adalah cara menyusun laporan arus kas mulai dari laba bersih lalu menyesuaikannya dengan menambah atau mengurangi unsur non-tunai dan perubahan modal kerja untuk mengubah basis aktual menjadi basis kas, sehingga menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan arus kas real dari operasi. Nah, dari gambar ilustrasi 23.17 ini memberikan panduan lengkap penyesuaian metode tidak langsung dengan menunjukkan item-item yang harus ditambahkan ke laba seperti beban non-tunai dan penurunan aset lancar maupun yang harus dikurangi seperti keuntungan non-tunai dan kenaikan aset lancar untuk merekonsiliasi laba akuntansi menjadi arus kas operasi yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada direct method. Direct method ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Nah, jadi selisih di antara jumlah keduanya merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi dengan kata lain, metode langsung atau direct method ini mengurangi pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Nah, contohnya Drogba SA memulai bisnis pada tanggal 1 Januari 2022. Nah, laporan keuangannya terlampir. Di samping laporan keuangan juga ada laporan laba rugi dan informasi tambahan, dilihat pada slide. Selanjutnya dalam aktivitas operasi itu ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, piutang usaha meningkat sebesar 15.000, jadi dengan demikian penerimaan kas dari pelanggan menjadi sebesar 765.000. 765.000 ini berkurang 15.000 dari sales revenue sebesar 780, sehingga akun piutangnya menjadi sebagian berikut seperti yang tertera pada slide. Nah, jadi hubungan dari penerimaan kas dari pelanggan, pendapatan dari penjualan, dan perubahan dalam piutang itu, jadi sales revenue itu ditambah jika utang berkurang dan dikurang jika utang bertambah. Sales revenue itu sama dengan cash received from customer. Kemudian yang kedua ada pembayaran tunai kepada pemasok. Jadi Drogba itu melaporkan harga pokok penjualannya sebesar 450.000 dan persediaannya meningkat sebesar 160.000. Jadi purchase-nya itu menjadi sebesar 610.000. Nah, kemudian Drogba ini menentukan pembayaran tunai kepada pemasok dengan menyesuaikan pembelian dengan perubahan utang usaha. Utang usahanya sebesar 60.000. Nah, jadi pembayaran tunai kepada pemasok itu hanya sebesar 550.000, sehingga account payable-nya seperti yang terlampir pada slide. Nah, jadi hubungan antara pembayaran tunai kepada pemasok, harga pokok penjualan, perubahan persediaan, dan perubahan akun utang usaha yaitu COGS-nya ditambah jika ada kenaikan pada inventory dan dikurangi jika ada penurunan pada inventory. COGS juga ditambah jika ada penurunan pada account payable dan dikurangi jika ada kenaikan pada account payable. Nah, COGS itu sama dengan cash payment to supplier. Kemudian yang ketiga ada pembayaran kas untuk beban operasional. Jadi Drogba itu melaporkan operating expense sebesar 160.000 pada income statement-nya. Kemudian ada increase pada prepaid expense sebesar 8.000 dan increase in accrued expense payable sebesar 20.000. Nah, jadi kalau ada increase di prepaid expense itu akan ditambahkan, tapi kalau ada increase di accrued expense payable akan dikurangkan, seperti hubungannya yang ada pada gambar tersebut, sehingga menghasilkan cash payment for operating expense sebesar 148.000.
Jadi hubungannya operating expense itu kalau ada prepaid expense yang bertambah itu akan ditambahkan, tapi kalau ada prepaid expense yang berkurang itu akan dikurangkan. Sedangkan kalau ada penambahan di accrued expense payable itu akan dikurangkan, namun kalau ada pengurangan di accrued expense payable akan ditambahkan. Nah, operating expense itu sama dengan cash payment for operating expense. Selanjutnya yang keempat, pembayaran tunai untuk pajak penghasilan. Nah, jadi laporan laba rugi Drogba itu menunjukkan beban pajak penghasilan sebesar 48.000. Nah, jumlah ini sama dengan kas yang dibayarkan untuk pajak. Nah, karena laporan posisi keuangan tahun sebelumnya dan tahun berjalan itu menunjukkan bahwa tidak ada saldo utang pajak baik di awal maupun akhir tahun. Jadi artinya semua beban pajak yang muncul langsung dibayarkan secara tunai, tidak ada yang terutang. Selanjutnya yaitu ada summary of net cash flow from operating activities direct method, di mana di situ terdapat contoh dari ilustrasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait accrual basis atau basis akrual, di mana untuk sales revenue-nya itu sebesar 780, untuk harga pokok penjualannya 450, dan biaya operasionalnya 160, biaya penyusutan 10.000, beban pajak penghasilan 48.000. Nah, di situ terdapat total biayanya yaitu 668.000. Nah, sedangkan itu ada pengurangnya, adjustment dari peningkatan piutang sebesar 15.000, dikurang 15.000. Jadi cash basisnya jadi 75.000. Mohon maaf, 765.000. Terus juga untuk harga pokok penjualannya itu ada tambahan dari peningkatan inventaris sebesar 160.000. Lalu juga ada kenaikan akun utang usaha 60.000. Lalu ada kenaikan biaya dibayar di muka 8.000, kenaikan beban akrual yang harus dibayar 20.000, dan beban penyusutan 10.000. Jadi menurunkan total 746.000. Nah, kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi yaitu 19.000. Lalu untuk jika penyajian metode langsung untuk melaporkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, untuk contoh Drogba itu statement of cash flow-nya di mana aktivitas dari operasi, arus kas dari aktivitas operasi yaitu uang tunai yang diterima dari pelanggan 765.000, untuk pembayaran tunai kepada pemasok 550.000, untuk biaya operasional 148.000, untuk pajak penghasilan 48.000. Jadi totalnya untuk pembayaran tunai yaitu sebesar 746.000. Jadi arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu dari 765.000 dikurangi 746.000, 19.000. Nah, jika menggunakan metode langsung untuk menyajikan arus kas bersih dari aktivitas operasi, maka diperlukan menyediakan jadwal terpisah rekonsiliasi laba bersih terhadap kas bersih yang disediakan oleh operasi kegiatan. Nah, jadi untuk rekonsiliasinya sendiri yaitu net income 112.000, juga ada penyesuaian di mana untuk biaya penyusutan 10.000, biaya peningkatan piutang usaha, peningkatan inventaris, peningkatan biaya muka dan sebagainya itu, dan akhirnya menemukan arus kas bersihnya 19.000. Selanjutnya yaitu metode langsung dan tidak langsung. IASB menghadapi dilema pelaporan antara metode langsung dan metode tidak langsung untuk menemukan arus kas operasi bersih. Nah, kalau metode langsung yang diakui oleh para pemberi pinjaman dan pengguna laporan keuangan lebih konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena menyajikan detail penerimaan dan pengeluaran kas operasional. Itu kas masuk dan keluar yang dianggap memiliki nilai prediktif tinggi untuk memperkirakan arus kas masa depan dan kemampuan perusahaan membayar utang. Sebaliknya, banyak perusahaan melobi untuk metode tidak langsung karena dianggap lebih murah dan memberikan hubungan yang jelas antara laba bersih dan arus kas bersih. Meskipun metode ini
tidak melaporkan transaksi kas bruto, walaupun ada upaya untuk mewajibkan metode langsung, penolakan yang kuat menunjukkan bahwa pilihan antara kedua metode kemungkinan akan tetap diizinkan. Selanjutnya yaitu special problems in statement preparation atau masalah khusus dalam penyusunan pelaporan. Nah, masalah-masalah yang muncul dalam penyusunan pelaporan yaitu yang pertama ada penyesuaian laba bersih, piutang, perubahan modal kerja lainnya, kerugian bersih, dan pengungkapan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyesuaian laba bersih. Nah, di mana penyesuaian laba bersih itu biasanya berkaitan dengan penyusutan dan amortisasi, biaya manfaat pasca pensiun, perubahan pajak penghasilan tangguhan, metode akuntansi ekuitas, kerugian dan keuntungan, kompensasi berbasis saham. Nah, untuk keuntungan, kerugian dan keuntungan itu ada contoh ketika ada ilustrasi yaitu ketika asumsikan konsultan pajak memiliki tanah dengan nilai tercatat $200, $200.000 yang disita oleh pemerintah provinsi untuk proyek jalan raya. Hasil sitaan yang diterima adalah $205.000, menghasilkan keuntungan sebesar $5.000. Dalam laporan arus kas, metode tidak langsung, perusahaan akan mengurangi keuntungan sebesar $5.000 dari laba bersih di bagian aktivitas operasi. Perusahaan akan melaporkan arus kas masuk sebesar $205.000 dari sitaan tersebut sebagai aktivitas investasi. Dengan jurnal compensation expense dan jurnal cash flow from investing activities pada condemnation of land sebesar $205.000. Juga ada jurnal terkait ketika ada asumsikan First Wave memberikan 5.000 opsi kepada CEO-nya. Setiap opsi memberi Johnson hak untuk membeli satu lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 euro pada harga 50 euro per lembar saham kapan saja dalam 2 tahun ke depan. Nilai wajar opsi tersebut adalah 200.000 euro. Nah, mencatat beban kompensasi pada tahun pertama yaitu compensation expense $200.000 dibagi 2 yaitu 100.000 pada share premium option 100.000. Selain itu, jika kita berasumsi bahwa gelombang pertama memiliki tarif pajak 35%, maka ia akan mengakui aset pajak tanggungan sebesar 35.000 euro, 100.000 dikali 0,35. Jurnalnya deferred tax asset pada income tax expense sebesar 35.000 euro. Oleh karena itu, pada laporan arus kas tahun pertama, itu Wave melaporkan bahwa net income-nya $600.000, lalu ada penyesuaian untuk rekonsiliasi, yaitu share based compensation expense sebesar $100.000, lalu increase in deferred tax asset $35.000. Sebelum dilanjutkan dalam laporan arus kas First Wave, beban kompensasi berbasis saham ditambahkan ke laba bersih karena merupakan beban non-kas, peningkatan aset pajak tangguhan, dan penurunan beban pajak penghasilan terkait meningkatkan laba bersih. Meskipun beban pajak penghasilan negatif meningkatkan laba bersih, itu tidak meningkatkan kas, oleh karena itu beban tersebut harus dikurangkan. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM Mahir 136. Di sini saya akan menjelaskan tentang account receivable net. Account receivable net adalah piutang yang masih akan ditagih setelah dikurangi cadangan kerugian piutang atau allowance for debtful account. Jadi, cara menghitung account receivable net adalah account receivable dikurangi allowance for debtful account. Kemudian di sini ada contoh dari Redmark AG yang melaporkan laba bersih sebesar 40.000. Dan di sini pada tahun 2022 akun receivable sebesar 105.000. Kemudian allowance for the full account sebesar 10.000, jadi akun receivable net sebesar 95.000. Sementara pada tahun 2021 akun receivable sebesar 90.000, kemudian allowance for the full account sebesar 4.000. Jadi akun receivable net sebesar 86.000. Kemudian di sini ada cara menghitung menggunakan indirect method. Pada gambar pertama ini menunjukkan tentang
perhitungan yang lebih rinci dengan memisahkan account receivable dan allowance. Jadi di sini increase in account receivable dampaknya mengurangi kas sebesar 15.000. Kemudian increase in allowance for doubtful account dampaknya menambah kas sebesar 6.000. Jadi kenapa ditambahkan sebesar 6.000? Karena kenaikan allowance berdasar dari beban kerugian piutang atau bad debts expense yang mengurangi laba tetapi tidak mengurangi kas. Jadi dalam metode tidak langsung ini, beban non-kas harus ditambah kembali hingga hasil akhirnya adalah 31.000. Kemudian pada gambar kedua adalah cara cepat untuk menghitung menggunakan metode indirect method. Pada gambar ini, penyesuaian dilakukan hanya dengan melihat kenaikan piutang bersih atau account receivable net sebesar 9.000. Di sini net income sebesar 40.000 adalah laba yang belum pasti diterima sebagai kas. Kemudian increase in account receivable net sebesar 9.000 adalah penjualan kredit yang belum diterima kas. Kemudian hasilnya net cash provided sebesar 31.000 adalah kas operasi setelah dikurangi efek penjualan kredit. Jadi penjualan kredit menambah laba tetapi tidak menambah kas sehingga harus dikurangi. Berikutnya adalah direct method. Pada metode langsung atau direct method, arus kas dari aktivitas operasi menampilkan kas yang benar-benar diterima dan dibayarkan selama periode tersebut. Pada gambar pertama ini adalah gambar income statement yang berbasis akrual. Income statement tidak mencerminkan kas, tetapi pendapatan dan beban berbasis akrual yang dicatat ketika terjadi, bukan ketika kas berpindah. Di sini ada akun sales revenue sebesar 100.000, yaitu penjualan tidak termasuk kredit. Kemudian ada expense yang berisi salaries paid sebesar 46.000, yaitu kas yang benar-benar dibayarkan untuk gaji. Kemudian ada utilities paid sebesar 8.000, yaitu kas yang benar-benar dibayarkan untuk utilitas. Kemudian ada bad debts sebesar 6.000, yaitu beban non-kas yang tidak mengeluarkan uang. Jadi net income sebesar 100.000 dikurangi 60.000, yaitu $40.000. Kemudian untuk gambar kedua adalah statement of cash flow yang berisi account cash receive from customer sebesar 85.000, kemudian salaries paid sebesar 46.000, utilities paid sebesar 8.000, jadi totalnya adalah 54.000. Kemudian net cash provided by operating activities adalah total kas bersih dari aktivitas operasi, jadi 85.000 dikurangi dengan 54.000, hasilnya adalah 31.000. Adalah other working capital change. Pada metode tidak langsung atau indirect method, arus kas operasi dihitung menyesuaikan laba bersih terhadap transaksi yang tidak melibatkan kas. Selain akun khusus seperti penyusutan, perubahan pada akun modal kerja atau working capital juga perlu diperhatikan karena tidak selalu menunjukkan penerimaan atau pengeluaran kas. Perubahan pada akun aset dan kewajiban lancar dapat menambah atau mengurangi arus kas tergantung apakah perubahan tersebut mencerminkan penggunaan kas atau justru sumber kas. Oleh karena itu, analisis perubahan modal kerja sangat penting dalam rekonsiliasi laba bersih menuju arus kas operasi. Tujuan penyesuaian ini adalah mencocokkan atau mengubah laba berbasis akrual menjadi arus kas operasi, karena perubahan akun lancar tidak selalu mencerminkan kas yang diterima atau keluar. Kemudian ada aturan utama. Yang pertama, ketika aset lancar meningkat, maka menunjukkan kas belum keluar sepenuhnya, maka akan mengurangi arus kas. Kemudian ketika aset lancar menurun, maka manfaat diperoleh tanpa pembayaran baru, maka akan menambah arus kas. Kemudian kewajiban lancar meningkat, maka ada
beban atau pembelian yang belum dibayar, maka harus ditambahkan ke arus kas. Dan yang terakhir adalah kewajiban lancar menurun, maka utang harus dibayar dan mengurangi arus kas. Berikutnya adalah net losses. Jika perusahaan melaporkan rugi bersih atau net loss, laporan arus kas operasi tetap harus disusun. Sama seperti saat laba, rugi harus direkonsiliasi menjadi arus kas dari aktivitas operasi. Karena net loss tidak selalu berarti arus kas negatif. Laporan laba rugi menggunakan basis akrual, sehingga sebagian rugi berasal dari biaya non-kas yang tidak mengurangi kas. Oleh karena itu, net loss tetap disesuaikan dengan menambahkan kembali beban non-kas yang menyesuaikan perubahan akun modal kerja. Ketika perusahaan rugi, perhitungannya dimulai dari angka rugi lalu dilakukan penyesuaian. Menambahkan kembali beban non-kas seperti depreciation, amortization, losses non-kas lainnya. Kemudian menyesuaikan perubahan modal kerja atau working capital, yaitu aset lancar. Ketika aset lancar bertambah, maka harus dikurangi. Ketika aset lancar menurun, maka harus ditambahkan. Kewajiban lancar meningkat, maka harus ditambahkan, dan kewajiban menurun, maka harus dikurangi. Prinsipnya sama seperti net income, hanya angka awalnya negatif. Kemudian di sini ada contoh rugi tetapi menghasilkan kas positif. Di sini net income loss sebesar 50.000, kemudian adjustment depreciation sebesar 55.000, amortization sebesar 5.000, dan net cash provided by operating activity sebesar 10.000. Walaupun rugi 50.000, perusahaan tetap menghasilkan kas positif sebesar 10.000 karena rugi disebabkan oleh beban non-kas. Kemudian pada gambar kedua ini adalah rugi yang menghasilkan arus kas negatif. Di sini ada net income loss sebesar 80.000, kemudian adjustment depreciation sebesar 25.000, dan net cash used by operating activity sebesar 55.000. Di sini arus kas operasi negatif sebesar 55.000 karena rugi lebih besar daripada beban non-kas yang ditambahkan kembali. Berikutnya adalah disclosure dalam statement of cash flow. Bagian disclosure diperlukan karena laporan arus kas hanya menunjukkan transaksi yang melibatkan kas, sehingga transaksi penting yang tidak mempengaruhi kas tetap harus dilaporkan secara terpisah. Yang pertama adalah significant non-cash transaction, yaitu laporan arus kas yang tidak memasukkan transaksi yang tidak melibatkan kas, tetapi jika transaksi tersebut material dan bersifat investasi atau pendanaan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau footnotes atau jadwal atau schedule yang terpisah. Contoh transaksi non-kas yang diungkap yang pertama adalah mengakuisisi aset dengan menerbitkan saham. Kemudian yang kedua adalah pertukaran aset non-materi. Yang ketiga refinancing utang jangka panjang. Yang keempat konversi obligasi saham. Yang kelima menerbitkan saham untuk melunasi utang. Berikutnya adalah special disclosure. Menurut IAS 7, perusahaan harus mengungkapkan secara terpisah arus kas terkait interest received yang diklasifikasikan ke dalam operating. Kemudian interest paid diklasifikasikan di operating, dividend received diklasifikasikan ke dalam operating, kemudian dividend paid diklasifikasikan di financing, kemudian income tax paid diklasifikasikan di dalam operating kecuali dapat diidentifikasi. Berikutnya adalah use of a worksheet. Tujuan dari worksheet ini adalah digunakan untuk membantu perusahaan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk menyusun statement of cash flow, terutama ketika ada banyak penyesuaian dan transaksi yang kompleks. Worksheet bukan bagian dari laporan keuangan yang sifatnya operasional, hanya sebagai alat bantu.
Kemudian ada kerangka worksheet yang dipakai untuk menyusun cash flow indirect method. Worksheet terdiri dari yang pertama bagian atas yaitu akun statement of financial position, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kemudian yang kedua bagian bawah yang berisi klasifikasi akun kas, yaitu operating, investing, dan financing. Kemudian yang ketiga kolom debit, kredit digunakan untuk menunjukkan reconciling items, yaitu penyesuaian antara saldo awal dan saldo akhir. Kemudian ada pedoman penggunaan worksheet. Yang pertama, pisahkan akun debit dan kredit. Aset atau debit dan kewajiban atau ekuitas dicatat terpisah. Kemudian, reconciling item harus membuat saldo cocok, yaitu saldo awal kurang lebih penyesuaian sama dengan saldo akhir. Kemudian yang ketiga, bagian bawah worksheet menghasilkan data untuk laporan kas. Jadi item yang masuk sebagai debit atau kredit di operating, investing, financing secara otomatis menjadi dasar penyusunan statement of cash flow formal. Kemudian yang terakhir, reconciling items bukan jurnal. Jadi penyesuaian pada worksheet bukan jurnal transaksi real sehingga tidak diposting ke buku besar. Worksheet dalam penyusunan laporan arus kas. Yang pertama itu tujuan dan fungsi worksheet dalam laporan arus kas. Worksheet itu digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan arus kas secara sistematis. Fungsinya itu untuk menghubungkan perubahan pada akun laporan posisi keuangan dengan transaksi yang masuk dalam arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Worksheet itu mempermudah analisis perubahan akun serta mengidentifikasi transaksi non-kas. Kemudian yang kedua itu langkah-langkah penyusunan worksheet. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menginput akun laporan posisi keuangan serta saldo awal dan akhir, yang dimana semua akun seperti akun kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, dan modal itu dicatat dengan saldo awal dan akhir. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan data penjelas perubahan akun, yang dimana perubahan-perubahan pada akun selain kas dijelaskan melalui transaksi yang mempengaruhi arus kas. Bagian inilah yang menjadi inti rekonsiliasi antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan kenaikan atau penurunan kas. Penyesuaian terakhir ini itu untuk menambahkan baris perubahan kas, sehingga total kolom rekonsiliasi menjadi seimbang. Selanjutnya, analisis transaksi dalam worksheet. Setiap perubahan akun itu dianalisis untuk menentukan dampaknya terhadap arus kas. Ada 10, yang pertama yaitu retained earnings. Perubahannya ditentukan oleh laba bersih, dividen tunai, dan dividen saham. Laba bersih itu ditambahkan dalam aktivitas operasi, dividen tunai itu arus kas keluar atau aktivitas pendanaan. Dividen saham itu transaksi non-kas, tidak dilaporkan dalam arus kas. Kemudian yang kedua ada piutang usaha, karena kenaikan piutang itu berarti menambah pendapatan belum diterima kas, yang dimana itu dikurangkan dari laba bersih. Kemudian yang ketiga ada persediaan. Kenaikan persediaan itu menunjukkan pembelian tambahan tanpa arus kas pendapatan. Berarti itu mengurangi arus kas operasi. Kemudian yang keempat ada beban dibayar di muka. Penurunan berarti itu beban telah diakui tanpa pembayaran kas saat ini, yang dimana itu ditambahkan kembali ke laba bersih. Kemudian yang kelima investasi metode ekuitas. Bagian laba dari perusahaan investasi itu menambah laba bersih, tetapi tidak menambah kas, yang dimana itu dikurangkan dalam arus kas operasi. Kemudian yang keenam ada tanah. Tanah itu ada 2 hal, yaitu yang pertama pembelian dengan nota jangka panjang, yang dimana ini kan berarti non-kas, hanya diungkapkan. Yang kedua, tanah didekondemnasikan pemerintah, berarti kas diterima menjadi laba, yang dimana kas masuk menjadi aktivitas investasi, dan laba itu dikurangkan dari laba bersih, karena efek kas itu sudah dicatat di aktivitas investasi. Kemudian yang keenam ada peralatan dan akumulasi penyusutan.
Transaksinya itu meliputi pembelian atau kas keluar, penjualan kas masuk, penyusutan atau non-kas, serta perbaikan besar. Yang pertama pembelian peralatan, berarti arus kas keluar investasi, penjualan peralatan arus kas masuk investasi, penyusutan ditambahkan dalam aktivitas operasi, kerugian atau keuntungan penjualan disesuaikan dalam operasi, dan yang terakhir perbaikan besar itu arus kas keluar investasi. Kemudian, ada penyusutan gedung dan amortisasi merek dagang, itu keduanya ini beban non-kas yang di mana berarti ditambahkan dalam arus kas operasi. Kemudian yang ke-9 ada perubahan utang dan kewajiban lainnya. Kenaikan utang lancar itu menambah arus kas operasi, sedangkan penurunan kewajiban itu, mengurangi arus kas operasi yang termasuk utang usaha, utang pajak, utang akrual, premium obligasi atau penyesuaian amortisasi. Kemudian yang ke-10 yang terakhir itu, modal saham dan treasury stock, yang di mana penjualan saham itu menghasilkan arus kas masuk aktivitas pendanaan. Pembelian kembali saham itu menghasilkan arus kas keluar pendanaan, dan dividen saham itu tidak mempengaruhi arus kas. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan laporan arus kas akhir. Berdasarkan worksheet, laporan arus kas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu aktivitas operasi atau metode tidak langsung, yang di mana mulai dari laba bersih, kemudian itu disesuaikan dengan beban non-kas yang termasuk penyusutan dan amortisasi, keuntungan atau kerugian yaitu ditambah atau dikurangkan, dan perubahan akun operasional seperti piutang, persediaan, beban dibayar di muka, utang usaha, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas investasi yang berisi pembelian aset tetap, penjualan aset tetap, transaksi non-rutin seperti perbaikan besar atau kompensasi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan yang berisi pembayaran dividen tunai, penerbitan saham, dan pembelian treasury stock. Yang keempat, catatan transaksi non-kas itu misalnya jika pembelian tanah dengan penerbitan utang. Sekian presentasi materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.